Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Kedatangan Tuhan yang Tersembunyi. Pembacaan Alkitab kali ini diambil dari Matius pasal 24 ayat 43 sampai 44. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Perihal kedatangan Tuhan Yesus yang kedua adalah hal yang sangat penting dan merupakan bagian dari iman kepercayaan kita. Karena itu, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua ini seharusnya menerangi kehidupan dan pelayanan kita, sehingga kita dapat menjadi orang yang menantikan dan mempercepat kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua memiliki dua aspek, yaitu aspek yang tersembunyi dan aspek yang terbuka. Kedatangan Tuhan memiliki aspek yang tersembunyi, yaitu yang rahasia. Ini berhubungan dengan kaum berimannya yang berjaga-jaga. Kedatangan Tuhan Yesus dalam aspek yang rahasia ini dilambangkan oleh kedatangan pencuri, seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 43. Ini akan terjadi sebelum masa kesusahan besar. Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 ayat 43, "Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar." Tuan rumah di sini mengacu kepada kaum beriman, dan rumah mengacu kepada sikap dan pekerjaan yang sudah didirikan oleh kaum beriman di dalam kehidupannya sebagai orang Kristen. Pencuri mengacu kepada diri Tuhan Yesus. Sebagai pencuri, Tuhan Yesus akan datang pada saat yang tidak diketahui. Dan kedatangannya adalah untuk mencuri barang yang berharga, harta yang berharga. Tuhan Yesus akan datang dengan tersembunyi, seperti seorang pencuri kepada orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus akan mengangkat mereka, membawa mereka, dan mencuri mereka sebagai harta mustikanya yang berharga. Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 7 berkata, "Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami." Sorotan terang Allah ke dalam hati kita membawakan Kristus sebagai harta yang berharga dan tidak ternilai ini ke dalam kita. Kristus yang berharga ini adalah Kristus yang mulia sebagai perwujudan Allah. Dia datang ke dalam kita untuk menjadi hayat dan segala sesuatu kita. Harta ini mengacu kepada Kristus yang berhuni di dalam kita sebagai bejana-bejana tanah liat. Harta ini adalah sumber suplai ilahi bagi kehidupan Kristiani kita. Harta ini menyatakan kekuatan ilahi yang unggul, yang melampaui segala sesuatu dan yang luar biasa. Kekuatan yang melimpah-limpah dari harta ini pasti berasal dari Allah, bukan dari diri kita sendiri. Tetapi kita, bejana ini, yang berisikan harta ini, memang adalah bejana tanah liat yang tidak berharga dan getas. Kita rapuh dan kita memiliki banyak kelemahan. Tetapi, puji syukur kepada Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, harta yang tidak ternilai ini tersimpan di dalam diri kita, bejana-bejana yang tidak berharga. Setiap hari kita perlu terbuka dan menerima kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Kristus,
harta yang berharga yang sudah ada di dalam kita, yang sudah kita miliki di dalam diri kita. Dalam Daniel pasal 9 ayat 23, pasal 10 ayat 11 dan ayat 19, disebutkan terjemahan langsungnya bahwa Daniel adalah man of preciousness, manusia yang berharga. Bahkan preciousness itself, yaitu harta yang mustika itu sendiri. Rahasia Daniel dapat menjadi manusia yang berharga, menjadi harta mustika di hadapan Allah, karena ia memiliki kehidupan doa yang teratur di hadapan Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 11b berkata, 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Diri kita, alamiah kita, dan daging kita memang hina dan tidak berharga. Tetapi saudara-saudara, kita memiliki Kristus yang berharga dan mustika. Kristus adalah harta yang tidak ternilai, yang berharga dan yang mustika. Karena itu, ketika kita meluangkan waktu setiap hari bersama dengan Tuhan, harta yang mustika ini, maka Tuhan Yesus sebagai harta yang tidak ternilai itu, sebagai mustika yang berharga itu, dapat menyebarluaskan dirinya ke dalam diri kita, menjadikan kita manusia yang berharga, bahkan harta mustika itu sendiri. Maka pada saat kedatangan Tuhan yang tersembunyi, yaitu sebelum masa kesusahan besar, kita dapat menjadi harta mustika yang berharga, yang layak dicuri, dibawa, dan diangkat oleh Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita setiap hari berjaga-jaga, bersiap sedia untuk menjadi harta yang berharga, harta yang mustika bagi diri Tuhan. Melalui kita meluangkan waktu yang teratur untuk datang kepada Tuhan, untuk memiliki waktu yang pribadi dan intim dengan Tuhan, sehingga Tuhan sebagai harta itu dapat menyebarluaskan dirinya ke dalam diri kita, menjadikan kita harta yang mustika, manusia yang berharga bagi kedatangan Tuhan yang tersembunyi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau adalah harta yang mustika, Engkaulah harta yang berharga itu. Tuhan, sebarluaskan dirimu di dalam diri kami. Berumahlah di dalam hati kami, lebih daripada yang sebelumnya. Buatlah kami menjadi harta yang berharga, menjadi manusia yang berharga, yang dapat Kau curi, yang dapat Kau ambil dan Kau bawa. Dan kami dapat menjadi para pemenang-Mu pada kedatangan-Mu yang rahasia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita sekalian. Amin.